आदमी के घर पे Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT TV. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir dengan alur cerita pilihan. Kali ini film yang akan dibahas adalah film bergenre romantis berjudul Power Pandi. और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना होगा वो उसे एक्सेप्ट करना होगा सिंगल Film ini bercerita tentang seorang kakek yang berselisih dengan anak kandungnya sehingga memutuskan untuk pergi dari rumah. Di perjalanan, ia malah terpikir untuk menemui kembali cinta pertamanya di masa lalu. Ia kemudian menemukan jalan untuk kembali bertemu dengan cinta pertamanya yang tak sampai. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Nah, simak alur ceritanya di sini aja ya. Tapi sebelumnya ingat, klik tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Tuan Pandi adalah seorang yang sudah cukup tua atau cukup umur. Namun, ia masih memiliki semangat seperti anak-anak muda. Ia selalu menjaga kesehatannya, tidak pernah meninggalkan olahraga dan selalu menjaga makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya. Ia tinggal bersama dengan anak laki-laki satu-satunya bernama Rajendra yang sudah menikah dengan Prema. Tuan Pandi juga memiliki 2 cucu, laki-laki dan perempuan. Tuan Pandi sering melakukan hal-hal yang menurut anaknya adalah salah, karena menurut Rajendra lebih baik ayahnya bertindak seperti orang tua lainnya. Bergembira bersama cucunya, memperbanyak melakukan hal positif tetapi tidak membahayakan jiwa Tuan Pandi. Karena Tuan Pandi tidak suka dengan pemuda yang menghabiskan waktu mereka untuk hal-hal yang tidak berguna, apalagi menggunakan obat-obatan terlarang dan minuman-minuman keras. Suatu ketika, file penting Rajendra tertinggal di rumah. Saat Prema mau mengantar file tersebut, Tuan Pandi menawarkan bantuan untuk mengantarkannya. Namun, saat ingin kembali ke rumah, Tuan Pandi merasa kesulitan mendapatkan bajai. Rajendra yang mendapat laporan dari satpam kantornya segera menyusul dan mengantarkan Tuan Pandi ke rumah. Pandi kembali ke kantor dengan tergesa-gesa karena akan ada pertemuan dengan klien pentingnya. Tapi Rajendra malah menabrak sebuah bajai yang sedang parkir. Di rumah, Rajendra menyalahkan ayahnya akibat kejadian itu. Tuan Pandi merasa kecewa atas perlakuan anaknya yang selalu menyalahkan dirinya. Hingga akhirnya Tuan Pandi mengatakan kepada anak dan menantunya akan mencari pekerjaan agar menghasilkan uang sendiri. Tuan Pandi akhirnya mendapat pekerjaan menjadi pelatih di sebuah pusat gym. Namun karena sikap Tuan Pandi yang terlalu disiplin kepada muridnya di gym tersebut, pemilik gym akhirnya memecatnya. Tuan Pandi mencari pekerjaan lain. Ia ditawari menjadi pemain figura di sebuah produksi film. Tapi lagi-lagi ia tidak cocok dan gagal mendapatkan pekerjaan baru. बॉस Cut it. गौतम हाँ समझ गया सर टाइम वेस्ट Okay, man. Thank you. Malam harinya ada yang menelpon Tuan Pandi menawarinya sebuah pekerjaan di produksi film dengan aksi laga yang diperankannya. Dengan semangat, ia melakukan pekerjaan tersebut. Semua orang senang akan aksi yang dilakukan oleh Tuan Pandi yang sangat sempurna. Sepulang dari syutingnya, Tuan Pandi berjalan menyusuri pasar. Di sana, ia melihat pemuda melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Ia ingin melarang pemuda-pemuda tersebut. Namun, ia teringat pesan Rajendra, maka Tuan Pandi pun mengurungkan niatnya. Tapi Tuan Pandi tetap menasihati pembeli obat-obatan tersebut agar ia tidak menghabiskan masa mudanya dengan hal yang negatif. Penjual obat-obatan tersebut justru marah, dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Tuan Pandi memberikan pelajaran kecil kepada pemuda pedagang obat-obatan tersebut. Sesampainya di rumah, Tuan Pandi dengan semangat menceritakan pengalamannya kepada kedua cucunya bahwa syutingnya kali ini berjalan dengan sangat lancar. Kedua cucunya tertawa bergembira mendengar cerita sang kakek.
Namun saat Tuan Pandi akan makan malam, seorang polisi menjemputnya karena laporan dari pemuda pasar yang dipukuli oleh Tuan Pandi hingga mengalami patah kaki. Mau tidak mau, Rajendra membayar ganti rugi atas kejadian tersebut. Di rumah, Rajendra marah besar kepada ayahnya hingga membuat Tuan Pandi benar-benar tersinggung. Ia melihat Farun, tetangga yang selalu menjadi teman bicaranya di lantai 2, meminum bir kaleng. Tuan Pandi kemudian meminta beberapa bir kaleng dan meminumnya hingga mabuk. Setelah mabuk, Tuan Pandi mengeluarkan keluh kesah kepada Rajendra. Ia bercerita tentang apa yang Tuan Pandi lakukan selalu salah di hadapan Rajendra. Sikap Rajendra yang tidak mau menemui Tuan Pandi di kamarnya, kemudian tentang semua keluhan Rajendra selama Tuan Pandi bersamanya. Padahal Tuan Pandi melakukan semua yang terbaik untuk Rajendra dari kecil hingga saat ini. Bahkan Tuan Pandi rela tubuhnya mengalami beberapa belas jahitan untuk melindungi Rajendra. Tuan Pandi terus melacau tentang sikap anaknya hingga Tuan Pandi muntah dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya Tuan Pandi tersadar. Rajendra yang ingin bekerja mengatakan ia tidak akan melarang apapun yang ayahnya akan lakukan. Rajendra tidak akan menghentikan semua kesenangan ayahnya. Sejak kejadian itu, Tuan Pandi tidak pernah keluar kamarnya. Ia bahkan mengunci pintu kamarnya. Rajendra merasa khawatir melihat kamar ayahnya yang berada di lantai 2. Rajendra meminta istrinya untuk mengambil kunci cadangan setelah berhasil masuk. Mereka terkejut karena ayah mereka tidak ada di kamar. Hanya secarik surat yang ditinggalkan oleh Tuan Pandi. Rajendra menangis dan ia takut terjadi hal buruk menimpa ayahnya. Ia juga menyesali perbuatannya selama ini kepada ayahnya. Tuan Pandi pergi menggunakan sepeda motor tua miliknya yang selalu ia rawat. Ia membawa semua keperluan pribadinya di motor itu. Tuan Pandi melakukan perjalanan menyenangkan, mencari kebahagiaan dan juga kebebasannya. Namun di tengah perjalanannya, ia menyempatkan menelpon Varun agar mau membawa teleponnya ke rumah Rajendra untuk sekadar mendengar suara cucu-cucunya. दादाजी बहुत पसंद है लेकिन अब नहीं बस हमारे दादाजी को बूढ़ा बोला तो दांत तोड़ दूंगा. Tuan Pandi menikmati setiap jengkal perjalanan yang ia lalui. Saat ia menyempatkan diri untuk beristirahat, ia bertemu dengan beberapa laki-laki berusia sama sepertinya, juga mengendarai sepeda motor dan sedang beristirahat di sebuah kedai pinggir jalan. Mereka menyapa Tuan Pandi dan mempersilahkan Tuan Pandi untuk bergabung bersama dengan mereka. Hingga mereka terlibat pembicaraan yang menarik. Mereka sama-sama meninggalkan rumah karena selalu menjadi pertentangan dengan anak dan juga menantu mereka. Mereka tertawa bersama meluapkan kesedihan yang dialaminya. Salah satu dari mereka bertanya kemana tujuan Tuan Pandi. Mendengar itu, Tuan Pandi mengatakan akan pergi mencari cinta pertamanya yang bernama Puspa yang berasal dari Madurai. Tuan Pandi menceritakan kisah cintanya kepada teman barunya tersebut. Puspa adalah seorang gadis kota yang datang ke desa Tuan Pandi untuk mengunjungi pamannya di sana. Puspa berkenalan dengan Tuan Pandi saat sedang di kampung itu. Mereka sama-sama saling tertarik dan akhirnya jatuh cinta. Puspa yang memberanikan diri mengatakan perasaannya kepada Tuan Pandi dan dengan senang hati Tuan Pandi membalas cinta Puspa karena ia pun merasakan perasaan yang sama dengan Puspa. Namun, ayah Puspa tidak setuju dengan hubungan anaknya dan memutuskan untuk kembali ke kota dengan segera. Puspa sedih mendengar keputusan ayahnya. Ia menitipkan surat agar disampaikan ke Tuan Pandi. Sebelum kembali ke kota, adik Karan berpura-pura buang air kecil dan memberikan surat Puspa kepada Tuan Pandi yang sejak tadi hanya menatap dari jauh persiapan kepulangan keluarganya ke kota. Surat yang Puspa tulis mengatakan bahwa Puspa sangat mencintai Tuan Pandi. Ia akan menunggu Tuan Pandi 2 tahun lagi di Madurai untuk menikahinya. Sejak hari itu, Tuan Pandi tidak pernah lagi bertemu dengan Puspa. Semua surat-suratnya pun tidak ada yang dibalas oleh Puspa. Sampai Tuan Pandi menikah dengan seorang wanita yang dikirimkan dewa untuk dirinya dan telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Teman-teman baru Tuan Pandi bersedih mendengar cerita yang disampaikan oleh Tuan Pandi. Salah satu dari mereka bertanya kepada Tuan Pandi tentang tujuannya melakukan perjalanan tersebut. Tuan Pandi menjawab ia akan pergi ke Madurai menemui Puspa. Mereka menyarankan lebih baik menggunakan sosial media Facebook untuk mencari keberadaan Puspa kali ini. Tuan Pandi diajari mereka menggunakan Facebook dan meminta Tuan Pandi menyebutkan nama Puspa dan nama keluarga Puspa. Tuan Pandi mengingat-ingat nama Puspa. Setelah diketik, mereka menemukan akun Facebook Puspa. Tuan Pandi melihat foto-foto Puspa. Ia masih cantik seperti dulu. Sekarang Puspa berstatus single.
memiliki 1 cucu wanita dan Puspa tinggal di Hyderabad. Kemudian, teman-teman Tuan Pandi memberi saran agar Tuan Pandi pun membuat akun Facebook dan meminta pertemanan kepada akun Puspa. Jika sudah berteman, mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Single, single. रास्ते में पोस्ट दीजिए Teman-teman Tuan Pandi mengambil beberapa gambar terbaik dari Tuan Pandi untuk dimasukkan ke akun FB miliknya. Salah satu dari mereka memberikan HP-nya kepada Tuan Pandi agar ia bisa lebih mudah berkomunikasi dengan Puspa. Pandi mengucapkan banyak terima kasih untuk kebaikan teman-teman barunya itu. Sementara itu, Rajendra masih terus mencari keberadaan ayahnya. Ia tidak tahu kemana ayahnya pergi meninggalkan rumahnya. Di tempat lain, Tuan Pandi akhirnya memasuki daerah Hyderabad. Tuan Pandi terus memeriksa akun FB miliknya untuk memastikan Puspa menerima pesan darinya. Tanpa diduga, Puspa akhirnya membalas pesan yang ditinggalkan Tuan Pandi dan mereka berjanji akan bertemu di suatu tempat jam 5 sore nanti. Tuan Pandi mengabari Varun bahwa ia berhasil menemui cinta pertamanya. Menjelang pertemuannya dengan Puspa, Tuan Pandi tidak dapat tertidur dengan pulas. Ia berharap pagi segera datang mengantarkannya kepada sang pujaan hati. Tuan Pandi terus menanti jam 5 sore dengan rasa gelisah di dalam hatinya. Tuan Pandi tidak lupa mempersiapkan penampilan terbaiknya saat pertemuan nanti. Akhirnya, Puspa datang menemuinya di sebuah restoran di kota Hyderabad. Tuan Pandi memperhatikan dengan seksama. Puspa masih sama seperti dulu, dengan balutan setelan berwarna marun dan membiarkan rambut coklatnya bergerai membuat Puspa sangat elegan dan juga anggun. Mereka saling tersenyum dan saling kikuk memulai pembicaraan satu sama lain. बॉलिंग में गिरा था मेरे सारे नक्शे बिगड़ गए. Akhirnya suasana dapat mencair. Mereka mengenang masa lalu sampai akhirnya Puspa mengatakan ia selalu mencari Tuan Pandi di akun FB dan juga Twitter. Tuan Pandi pun bertanya tentang surat yang tidak pernah Puspa balas selama ini. Puspa bercerita ayahnya tidak menyetujui cinta mereka hingga ayahnya bersikap sangat keras terhadap Puspa. Kemudian Puspa bertanya mengapa Tuan Pandi tidak menemuinya di Madurai. Namun Tuan Pandi mengatakan ia mencari Puspa dan pergi ke Madurai. Setelah sampai di Madurai, masyarakat sekitar mengatakan bahwa keluarga Puspa telah pindah keluar kota. Namun Tuan Pandi tidak berhasil menemuinya. Puspa pun bertanya tujuan Tuan Pandi datang ke Hyderabad. Dengan pasti Tuan Pandi mengatakan ia ke Hyderabad hanya satu tujuan, yaitu menemui Puspa. Helaan nafas Puspa berhembus. Ia kemudian mengajak Pandi berkeliling kota Hyderabad. Sepanjang berkeliling kota, Puspa selalu menggandeng tangan Tuan Pandi hingga membuat hati Tuan Pandi lebih bahagia. Rajendra sangat kehilangan ayahnya. Ia menangis menyesali semua perbuatannya selama ini. Rajendra pun memohon ampun kepada dewa agar bisa memaafkan semua kesalahan terhadap ayahnya. Rajendra kemudian mendatangi Varun. Namun karena janjinya kepada Tuan Pandi, Varun tidak mengatakan apapun tentang keberadaan Tuan Pandi. Dhruv, cucu laki-laki Tuan Pandi yang mencoba mencari kakeknya di sosial media, akhirnya menemukan akun Facebook sang kakek. Ia pun mengatakan hal tersebut kepada ayahnya. Tuan Pandi yang menginap di penginapan tidak dapat tidur. Seperti orang yang sedang dilanda jatuh cinta kembali, mereka menghabiskan malam dengan saling berkirim pesan. Hingga satu pertanyaan keluar dari Tuan Pandi yang mengatakan, "Apakah aku masih ada di hatimu?" Melihat pesan tersebut, Puspa menjauhkan HP-nya dan tidak menjawab pesan Tuan Pandi. Hal itu membuat Tuan Pandi menunggu balasannya dengan rasa gelisah. Ia berjalan ke dapur untuk mengambil beberapa minuman ringan untuk meredakan kegelisahannya. Kemudian, Tuan Pandi bertekad menemui Puspa di rumahnya. Puspa membuka pintu dan terkejut Tuan Pandi datang dan bertanya hal yang sama seperti di ponsel. Puspa mengajak Tuan Pandi untuk berbicara di balkon rumahnya. Kembali pertanyaan itu keluar dari Tuan Pandi. Namun Puspa mengatakan bahwa mereka sudah sama-sama memiliki keluarga, bahkan telah memiliki cucu. Namun Tuan Pandi mengatakan bahwa perasaan ini adalah kebutuhan hati mereka yang membutuhkan kebahagiaan. Kebahagiaan sejati untuk kehidupan mereka yang tidak mereka dapatkan dari anak ataupun dari cucu mereka. Tuan Pandi meyakini bahwa perasaan mereka adalah hal yang penting. Karena sampai saat ini Puspa selalu ada di dalam hati Tuan Pandi. Akhirnya Puspa mengakui bahwa di dalam hatinya masih ada Tuan Pandi. Dan cinta untuk Tuan Pandi masih tersimpan rapi di dalam hati Puspa. Raut kebahagiaan terpancar dari wajah Tuan Pandi.
Puspa pun mengundang Tuan Pandi untuk makan siang bersama keluarganya untuk membicarakan hubungan mereka. Puspa dengan malu menceritakan semuanya kepada anak perempuannya tentang Tuan Pandi dan cerita cinta pertamanya. Namun di luar dugaan anak perempuannya mendukung cinta mereka bersemi kembali karena tidak ada yang salah dengan semua itu. Mereka sama-sama single. Ia juga tidak mempermasalahkan jika mereka menikah walaupun usia mereka sudah 60 tahun. Perasaan berbunga menyergap hati Puspa berharap esok akan segera tiba. Tuan Pandi pun seperti itu. Ia membawa seikat bunga dan beberapa oleh-oleh untuk keluarga Puspa. Tapi Tuan Pandi terkejut ketika Puspa membuka pintu. Ia melihat Rajendra bersama istri dan anaknya telah duduk bersamaan dengan anak Puspa. Dengan cepat Rajendra bersujud meminta maaf kepada ayahnya. Ia mengakui semua kesalahannya dan meminta Tuan Pandi kembali tinggal di rumahnya. Akhirnya Puspa menjamu keluarga Tuan Pandi dan langsung bisa membaur satu sama lainnya. Tuan Pandi akhirnya mau kembali ke rumah anaknya. Sebelum mereka kembali, Puspa memberikan selembar foto mereka saat masih muda dulu. Kemudian Tuan Pandi pun memberikan sepucuk surat pertama yang Puspa berikan dulu kala. Air mata bahagia mengalir di kedua mata Tuan Pandi dan juga Puspa, mengantarkan kepergian Tuan Pandi. Tapi Tuan Pandi telah berjanji akan kembali menemui Puspa. Tawa simpul tulus tersaji di antara wajah Puspa mengantar sang pujaan hati berangkat meninggalkan dirinya untuk kembali kepada anaknya. Film pun selesai. Nah, sahabat, demikianlah akhir kisah cinta Tuan Pandi yang sangat dramatis. Sungguh kisah cinta yang sangat mengesedih ya, sahabat. Meskipun sempat terpisah karena restu orang tua, keduanya akhirnya kembali dipertemukan meskipun di usia senja. Semoga kisah cinta Tuan Pandi ini berhasil menghibur sahabat semua ya. Simak terus video-video SLMT TV yang lainnya. Dukung selalu dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sahabat sudah setia menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sehat selalu sahabat. Wassalamualaikum.